Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kepengurusan yang terbentuk dalam Parapatan Luhur 2017 adalah merupakan kelanjutan dari hasil Parapatan Luhur tahun 2016, sehingga masa bakti kepengurusan hasil Paruh 2017 adalah sampai dengan tahun 2021. Nah, selanjutnya saudara sekalian, karena masa bakti kepengurusan ini habis tahun 2021, maka pada tanggal 13 Maret 2021 yang lalu, Persaudaraan Sati Trate telah menyelenggarakan Parapatan Luhur di Madiun. Hasil daripada Parapatan Luhur tahun 2021 adalah yang pertama, penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang kedua, yaitu menetapkan program kerja organisasi. Yang ketiga, yaitu menetapkan penyikapan terhadap masalah-masalah organisasi yang prinsipil. Yang keempat, menetapkan Ketua Dewan Pusat, yaitu Kamas Haji Subianto Reza. Berikutnya, yaitu menetapkan anggota Dewan Pusat 8 orang. Dan yang terakhir, menetapkan Ketua Umum Pusat periode 21 sampai 26, yaitu diberikan kepada saya. Oleh karena itulah maka kami berharap kepada keluarga besar Desa Trate, terutama para pengurus, jajaran pengurus dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah, ya mari kita laksanakan amanat keputusan Parapatan Luhur tahun 2021. Perlu kita pahami juga bahwa di dalam keputusan Parapatan Luhur 2021 ini, di jajaran tingkat pusat ada beberapa lembaga. Yang pertama, adanya Dewan Pusat, di mana Dewan Pusat merupakan lembaga tertinggi organisasi. Di bawah itu kemudian ada yaitu Dewan Pembina Pengurus Pusat. Kemudian yang ketiga adalah Pengurus Pusat, di mana pengurus pusat ini dimulai dari jajaran Ketua Umum, Ketua 1, 2, 3, 4, 5, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendara, Wakil Bendara, kemudian ada Biro Humas, ada Biro Umum, dan departemen-departemen. Nah, masing-masing departemen tentunya mempunyai tugas sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur di dalam job desk-nya. Kemudian pusat, maka ada lembaga juga yang dibentuk oleh pusat, yaitu perwakilan pusat di wilayah provinsi atau Perwapus, ya, perwakilan pusat di tingkat provinsi masing-masing. Kita punya 34 perwakilan pusat. Perwakilan pusat ini pada hakikatnya adalah pengurus pusat yang menjembatani kepentingan organisasi di tingkat provinsi. Kemudian setelah itu ada lembaga pengkajian ajaran. Dulu sebelumnya, di periode sebelumnya itu ada lembaga atau litbang. Nah, itu sekarang kita ganti namanya, tidak litbang tapi lembaga pengkajian ajaran, di mana tugasnya adalah mengkaji ajaran-ajaran untuk selanjutnya setelah dirumuskan, maka rumusan hasil pengkajian ajaran ini disampaikan kepada Dewan Pusat. Kalau disetujui, nanti Dewan Pusat akan merekomendasikan untuk diteruskan kepada jajaran pengurus pusat. Kemudian ada lagi lembaga berikutnya yang di bawah Dewan Pusat, yaitu Dewan Harkat Martabat. Dewan Harkat Martabat ini pada hakikatnya mempunyai tugas yaitu menjaga harkat martabat, nama baik dan kehormatan daripada organisasi. Berikutnya juga ada lembaga hukum dan advokasi. Ini yang bertugas yaitu
membantu proses hukum kepada organisasi maupun kepada anggota yang mengalami atau sedang menghadapi permasalahan hukum. Kemudian berikutnya ada lembaga diklat, yaitu lembaga diklat ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan terhadap baik itu pelatih ataupun kepada pengurus untuk menyampaikan atau mendidik sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pusat. Jadi pendidikan dan latihan di situ yang mencakup materi bidang organisasi, bidang pencaksilat, dan juga bidang kerohanian atau kesetiahatian. Kemudian ada lagi bidang wasit juri atau lembaga wasit juri, di mana lembaga wasit juri ini merupakan satu lembaga yang bertugas yaitu menyiapkan, mendidik dan menyiapkan wasit juri SHT, baik itu di pusat, di tingkat provinsi, di tingkat cabang. Kemudian lembaga berikutnya kita ada yang namanya yaitu lembaga pengamanan terate atau PAMTER. Lembaga pengaman terate ini dibentuk di setiap tingkatan organisasi, baik di pusat, di provinsi, di cabang, di ranting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengamankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, baik di tingkat pusat maupun sampai ke tingkat paling bawah. Jadi tugasnya memberikan keamanan, mengamankan kegiatan. Kegiatan apa saja? Itu tugas daripada pengaman terate. Itulah lembaga-lembaga yang ada di pusat, dan tentunya itu ditindaklanjuti di tingkat cabang, cabang khusus, cabang administratif. Itu dibentuk, itu tentunya menyesuaikan dengan situasi kondisi wilayah masing-masing. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya sekali lagi saya mohon dukungan dari seluruh keluarga besar SHT, dari semua jajaran kepengurusan, dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah. Mari kita bersama-sama kita kelola SHT ini menjadi organisasi yang lebih mandiri, lebih profesional, lebih bermartabat, dan mampu menjaga marwah ajaran, adat, tradisi, dan aturan organisasi Persaudaraan Sehati Trate secara baik dan benar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya sebelum kita akhiri, marilah kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula Persaudaraan Sehati Trate tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah,